Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku Lutfia Nuri. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang pengalaman aku ngerjain skripsi selama pandemi kemarin. So, buat kalian yang penasaran atau kamu pejuang skripsi, tonton video ini sampai habis ya. 내게로 와서 melt my heart 봄의 향기를 담은 그대를 보며 Jadi teman-teman, sebenarnya beberapa minggu kemarin aku tuh lagi struggle banget sama skripsi aku karena aku punya target kalau aku harus ikut sidang skripsi bulan Juni, dan alhamdulillah target itu tercapai. Kemarin tepatnya tanggal 25 Juni 2020 aku selesai melaksanakan sidang skripsi secara online. Yeay. Selama ngerjain skripsi kemarin banyak banget yang aku rasain ya, senang ya, sedih ya, susah, apalagi di tengah kondisi yang kayak gini ya. Nah, aku pikir nggak ada salahnya kalau aku sharing ke kalian tentang pengalaman aku ngerjain skripsi kemarin. Dan aku juga mau kasih sedikit tips buat kamu para pejuang skripsi yang mungkin tips ini bisa membantu. So, jangan skip videonya ya. Sebelum lanjut ke tipsnya, buat kamu yang baru lihat channel aku, halo, aku Lutfia Nuri. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini dan aktifin tombol loncengnya biar kamu tahu setiap aku upload video baru. Tips yang pertama, kalian harus punya niat dan tekad yang kuat. Ingat ya teman-teman, niat dan tekad yang kuat. Jangan dipisah-pisah, karena kalau misalkan kalian punya niat dan tekad tapi nggak kuat, itu nggak akan bisa terrealisasi tuh. Contohnya kayak aku kemarin, kalau misalkan aku nggak punya niat dan tekad yang kuat buat nyelesain skripsi dan bisa sidang bulan Juni, aku nggak bakalan sidang. Karena niat dan tekad itu bisa tergoyahkan kalau misalkan nggak kuat ya teman-teman. Jadi ingat, niat dan tekad yang kuat. Tips yang kedua, setelah kamu punya niat dan tekad yang kuat, kamu harus bikin target. Setelah punya niat dan tekad yang kuat, kamu harus bikin target biar kamu tahu dengan jelas apa yang mau kamu tuju dan apa yang mau kamu capai. Contohnya kayak aku kemarin, aku punya target kalau aku harus ikut sidang skripsi bulan Juni. Jadi untuk mencapai target itu, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Kayak gitu teman-teman, itu fungsinya target ya. Target ini bisa kalian buat dengan cara kalian cari tahu dulu pendaftaran sidang skripsi itu kapan. Nanti kalian bisa bikin target-target yang mau kalian capai. Misalkan kalian harus selesai skripsi bulan Mei, terus karena sidangnya nanti bulan Juni. Nah itu teman-teman, jadi kalian tahu dengan jelas apa yang mau kalian lakukan. Jadi bikin target ya teman-teman. Tips yang ketiga yaitu rajin-rajin hubungi dosen pembimbing. Ibaratnya dosen pembimbing itu kayak orang tua kita dalam menyelesaikan skripsi. Jadi kalau kamu ada kesulitan atau ada masalah sama skripsi kamu, jadi jangan ragu-ragu buat hubungi dosen pembimbing ya teman-teman. Itu hak kamu loh, ingat. Karena kemarin kondisinya mengharuskan kita serba online, jadi bimbingan skripsi juga dilakukan secara online. Makanya aku sempat ngalamin file skripsi aku dianggurin selama sebulan sama dosen pembimbing aku. Jadi ceritanya aku udah ngirimin file skripsi tapi nggak dibalas-balas sama dosen pembimbing aku, dan aku juga males buat ngechat lagi. Jadi ya itulah terjadi insiden skripsi aku nganggur selama sebulan. Hasilnya jadi skripsi aku lebih molor lagi sebulan. Dan aku nyesel banget. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman udah ngechat dosen pembimbing teman-teman terus nggak dibalas, itu teman-teman tunggu dulu, terus keesokan harinya kalau misalkan belum dibalas juga, teman-teman bisa ngubungin lagi karena itu hak teman-teman. Jadi intinya rajin-rajin ngubungin dosen pembimbing teman-teman. Tips selanjutnya, maksimalkan media yang ada. Kondisi yang terjadi sekarang membuat kita harus berpikir ekstra dan melakukan apa saja agar skripsi kita cepat selesai. Salah satunya dengan cara memaksimalkan media yang ada. Contohnya kayak aku kemarin, skripsi aku mengharuskan untuk menyebar angket karena kita nggak bisa nyebar angket secara offline, jadi aku pakai Google Form buat sarana aku nyebarin angket. Tips yang terakhir yang gak kalah penting yaitu yakin dan doa.
Jadi teman-teman harus yakin kalau apa yang teman-teman lakukan, apa yang teman-teman usahakan itu pasti akan tercapai. Karena ada yang bilang bahwa keyakinan itu adalah setengah dari takdir. Selain yakin, teman-teman juga harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena aku percaya banget kalau doa yang diulang-ulang itu ibarat kita mengayuh sepeda, kelak kita akan sampai kepada tujuan kita. Jadi jangan bosan-bosan buat berdoa, tetap positive thinking dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku punya cerita tentang doa yang diulang-ulang ini. Jadi kemarin sebenarnya pendaftaran skripsi itu dimulai dari tanggal 2 Juni sampai 18 Juni. Tapi H-5 pendaftaran ditutup. Aku tuh belum dapat ACC dari dosen pembimbing aku. Nah, di situ aku kayak ngulang-ulang doa terus setiap sholat, setiap aku inget, aku selalu bilang, ya Allah, aku mau sidang skripsi bulan Juni ini. Dan alhamdulillah H-3 pendaftaran ditutup, dosen aku ngasih ACC buat aku, dan akhirnya aku bisa sidang skripsi bulan Juni. Jadi teman-teman harus percaya doa yang teman-teman ucapkan, dan itu insya Allah akan terwujud. Karena ada hadis qudsi juga yang bilang kalau ana inda dzanni abdi, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi teman-teman harus tetap husnudzon sama Allah dan tetap berdoa. Nah, mungkin itu dia sedikit tips dari aku. Yang paling penting kita harus fokus sama diri kita sendiri. Jangan jadiin orang lain sebagai standar kita. Karena kalau kita jadiin orang lain sebagai standar diri kita, yang ada kita sibuk ngebandingin diri kita dengan orang lain dan gak fokus sama diri kita. Jadi, be yourself. Dan ketika teman-teman sudah melakukan apa yang teman-teman bisa, udah berusaha dengan keras, tapi apa yang teman-teman usahain gak sesuai sama harapan teman-teman, teman-teman harus yakin, teman-teman harus percaya kalau setiap orang itu punya waktunya sendiri. Everyone has their moment to shine, jadi jangan bersedih ya. Oke, mungkin itu aja dari aku. Kalau kalian suka sama video ini, klik tombol like-nya, share ke seluruh sosial media yang kamu punya, dan jangan lupa subscribe. See you!